Kehidupan yang dinilai buruk dan tak bermoral mendapat banyak pandangan negatif serta menjadi sorotan publik. Kerap dibanding-bandingkan dan disandingkan bak pinang dibelah dua. Tak banyak yang tahu, bahkan salah menduga. Sering dianggap tidak sesuai dengan norma sosial yang berlaku di masyarakat pada umumnya. Padahal, keduanya sangat bertolak belakang, berbeda dengan apa yang terjadi pada kenyataannya. Tak sedikit pun yang mengatakan bahwa anak pang dia yang hidup di tengah jalanan dan tak punya arah tujuan. Publik selalu memandang dengan sebelah mata, baik dari segi musik dan utamanya penampilan yang mereka gunakan. Tetapi sebenarnya itu bukan hal yang benar adanya. Anak jalanan dan anak pang adalah dua subjek yang sangat jauh berbeda. Ketika kita bicara tentang anak jalanan, maka kita bisa mengatakan bahwa mereka adalah anak yang ditelantarkan oleh orang tuanya dan berasal dari keluarga dengan orang tua tunggal. Tapi, ketika kita berbicara tentang anak pang, maka kita dapat mengartikan bahwa mereka adalah gerakan ideologi yang melakukan perlawanan terhadap suatu sistem, di mana mereka melakukan perlawanan dengan cara mereka sendiri. Masyarakat sering menyamakan prinsip antara anak jalanan dan anak pang, padahal belum mengerti secara pasti kehidupan seperti apa yang mereka jalani. Berikut ini kita akan menelusuri keberadaan anak jalanan dan anak pang di sekitar kota Tuban. Investigasi menelusuri. Dari hasil penelusuran dan informasi yang kami dapatkan, keberadaan anak jalanan di Tuban sangat sulit ditemukan akibat peraturan yang berlaku di Pemkot Tuban dan ketatnya pengawasan dari pihak aparat keamanan atau Satpol PP. Namun kami tetap berusaha mencari keberadaan mereka. Tepatnya di daerah Mondoan, kami menemukan keberadaan pengamen jalanan yang sedang melakukan pertunjukan di lampu merah dengan menggunakan alat kesenian. Kami cukup kesulitan mengambil informasi dari mereka karena keadaan yang sangat padat dan ramai. Belum bisa dipastikan apakah itu anak jalanan ataukah anak pang. Pada hari kedua kami masih terus mencari keberadaan anak jalanan di berbagai lokasi yang menjadi tempat perkumpulan mereka. Tapi nihil, kami tidak mendapatkan informasi sama sekali tentang keberadaan mereka. Namun pada hari ketiga dan keempat, ketika kami melakukan penelusuran kembali, kami tak sengaja mendapatkan keberadaan salah satu anak jalanan di daerah Kambang Putih yang sedang berjalan di pinggir trotoar. Dan pada hari keempat, kami kebetulan mendapati mereka di daerah Pantura. Bertepatan saat mereka berada di sebuah tergandeng dengan berpakaian hitam dan berpenampilan nyentrik khas anak jalanan dan anak pang. Tidak dapat dipastikan bahwa mereka tergolong anak jalanan atau anak pang. Pada hari kelima, kami mendapatkan sebuah informasi keberadaan anak pang yang memiliki nama anak jalanan, Yekdeng. Dan kami memutuskan melakukan penelusuran ke rumahnya yang berada di Jalan Ronggolawe, Tuban. Beliau adalah salah satu anak pang yang cukup memiliki nama pada lingkungannya. Kami sempat mencoba bertanya kepada orang-orang di sekitar di mana tempat tinggalnya. Namun, setelah kami temukan di mana tempat tinggalnya, nihil. Rumah dalam keadaan kosong tanpa penghuninya. Yang kami jumpai adalah tempelan stiker di jendela rumahnya.
Pada hari ke-6 kami melakukan sebuah wawancara terhadap narasumber yang dahulu pernah menjadi seorang anak pang. Sebut saja namanya Angga. Jadi pang itu kan dia melawan aturan yang dibuat manusia. Nah kalau anak jalanan itu karena kondisi tertentu, misalnya karena orang tuanya nggak punya, atau misalnya anak yang ada karena di luar nikah terus dibuang atau bagaimana, terus diambil panti asuhan sampai harus dia turun ke jalan kayak gitu. Itu perbedaannya terletak pada prinsip sih sebenarnya. Seperti pada umumnya bahwa segala sesuatu kita harus mengenali dalam terlebih dahulu sebelum kita menjatuhkan sebuah keputusan. Hari ke-7 kami mendapat sebuah keberuntungan bahwa narasumber pertama yang gagal kami jumpai dapat menyempatkan waktu untuk kami wawancarai. Sebut saja namanya Yekdeng. Dan beliau tak sendirian, ternyata mengajak temannya yang bernama Agung. Yaitu menjadi diri sendiri itu. DIY, Do It Yourself. Ricun, berbasar. Ya, Bung Karno. Berdikari. Kalau bahasa Inggris kan DIY, Do It Yourself. Kalau Indonesia kan berdikari, berdiri dikari sendiri. Tidak ada Dengan karya sendiri loh maksudnya. Iya. Pola pikir masyarakat yang salah terhadap dia atau justifikasi masyarakat yang salah terhadap dia, itu harus dibuktikan bahwa pang yang menurut masyarakat salah itu harus dibuktikan dengan action. Tetap bertahan, jaga kemandirian, kita bukan kriminalitas. Walau kita dengan segi style kayak gini, cuman kita mempunyai DIY. belajar, bekerja, berkarya. Setelah kami melakukan penelusuran, ternyata persepsi masyarakat terhadap anak jalanan dan anak pang sangat jauh berbeda dari apa yang dipikirkan. Anak jalanan adalah sebuah bentuk kesenangan bagi mereka yang melakukan. Sangat bertolak belakang dengan anak pang yang memiliki ideologi dan prinsip untuk sebuah tujuan pertentangan kepada sebuah sistem. Ingat, don't just like them, tapi kenali, saling rangkul, dan dekati mereka. Jaga kemandirian, kembangkan kreativitas, ide, dan gagasan. Tetap jaga pendidikan. Demikianlah investigasi dari kami. Saya mewakili rekan kerja yang bertugas. Selamat siang dan sampai jumpa.